Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, saya mendapatkan informasi dari Pekalongan, yakni Muhammad Lutfi bin Yahya dikabarkan telah membentuk asosiasi atau organisasi baru terkait dengan thariqah. Ada surat atau risalahnya ditandatangani oleh 4 orang tertanggal 30 Januari dan ada foto-fotonya. Informasi saya dikirimi oleh seorang kiai dari Semarang. Baik, saya bacakan dulu nih risalahnya. Judulnya Risalah Jama'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah naungan World Sufi Forum. Forum Sufi Dunia. Nggak tahu dunia mana nih, dunia Yaman mungkin. Di bawah naungan World Sufi Forum. Kalau Rizik Syihab sesama klan Yaman kan ingin NKRI bersyariah di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Nah, Mbah Lutfi ini di bawah naungan World Sufi Forum. Forum Sufi Dunia, nggak tahu dunia mana, dunia alam gaib mungkin. Saya bacakan. Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025. Ya, masih hangat sekali ya, belum lama. 1 Sya'ban 1446H yang dihadiri oleh ulama dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia dan perwakilan ulama internasional menginisiasi berdirinya Jama'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah naungan World Sufi Forum yang diketuai Habib Lutfi serta meminta kesediaan Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya untuk menjadi Rais Am. Tujuan dari dibentuknya Jama'iyah ini adalah mengembangkan dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemberdayaan ekonomi umat, memperkuat pendidikan, sosial dan budaya, serta membangun persaudaraan ulama dunia sebagai bentuk nyata dalam mengikhtiari terwujudnya Indonesia di makmur dan perdamaian dunia. Pekalongan 30 Januari 2025, garis miring 1 Sya'ban 1446 Hijriah. Ditandatangani Kiai Haji Ali Mas Ngadi, Dr. Helmi Faisal Seni, Ali Habib Umar Mutahar, kemudian Haji Asif Kolbihi SHMSI. Sebenarnya saya geli loh membaca risalah ini. Katanya di bawah naungan World Sufi Forum, Forum Sufi Dunia, tapi ini mana legalitas atau semacam KOP gitulah ya. Seperti apa sih bentuknya World Sufi Forum itu gitu loh ya. Nggak ada di sini, nggak ada stempel World Sufi Forumnya gitu loh. Ini juga pernyataan sikapnya hanya 1 lembar kertas putih tanpa ada stempel, tanpa ada atribut. Ya mestinya kalau di bawah naungan World Sufi Forum mestinya kan ada logonya Sufi Forum Dunia itu seperti apa gitu ya. Markas besarnya di mana, pusatnya di negara mana, begitu loh. Ini makanya World Sufi Forum nih, Forum Sufi Dunia. Sufi dunia yang mana nih? Dunia alam gaib, alam nyata apa dunia Yaman atau dunia Ba'alawi? Lah ya wong di bawah naungan World Sufi Forum, tapi ya, identitas World Sufi Forumnya itu nggak ada, itulah ya, dilihat sendiri, saya sepilkan ya. Iya loh, aduh saya geli melihat. Mestinya kan di bawah World Sufi Forum, mestinya atasnya kopnya adalah
World Sufi Forum berkantor di Amerika Serikat atau di mana gitu loh. Apa di Yaman gitu loh, Yaman Selatan sama Yaman Utara, jelas loh. Oh berarti ada organisasi besar nih tentang Forum Sufi Dunia itu loh. Ini katanya di bawah naungan World Sufi Forum, tapi kantornya di mana, pusatnya di mana, siapa pemimpin besar World Sufi Forumnya gitu. Nah ini kan diri sendiri menaungi diri sendiri ini. Aduh, satu itu ya perlu kita pertanyakan gitu. World Sufi Forum ini World Sufi Forum yang mana, dunia mana? Kapan didirikan World Sufi Forum itu, pusatnya di mana, siapa pendirinya, tokoh-tokohnya siapa saja, gitu. Legalitasnya seperti apa, negara mana saja yang mengakui World Sufi Forum itu kan, perlu kan? Namanya juga gagah World Sufi Forum. Dia jangan-jangan hanya diakui di kalangan Pahlawi Yaman gitu. Kita tahu tuh World Sufi Forum itu namanya Yaman Sufi Forum itu, Pahlawi Sufi Forum gitu ya. Itu aja jelas gitu loh. Letakkan World Sufi Forum, World Sufi Forum. Oke, yang kedua yang perlu kita kritisi ya. Ini dihadiri oleh ulama dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia dan perwakilan ulama internasional menginisiasi berdirinya Jamiah Ahli Thoriqah. Ya. Semudah itukah ulama-ulama dari luar negeri masuk di Indonesia dan membentuk sebuah organisasi? Ini tanda tanya besar loh. Mohon ini yang punya otoritas di negara ini. Semudah itukah orang asing masuk ke tanah air bekerja sama dengan orang-orang di Indonesia membentuk sebuah organisasi? Remeh-temeh, tidak berwibawa seperti itukah bangsa ini, sehingga orang luar negeri, orang asing bisa jag-jagan, tahu nggak jag-jagan? Bisa seenaknya sendiri masuk ke Indonesia membentuk sebuah organisasi, walaupun di sini bekerja sama dengan orang-orang dari dalam negeri. Apakah seperti ini bangsa kita? Dengan mudahnya kemudian orang asing masuk ke Indonesia membentuk sebuah organisasi. Ini perlu dipertanyakan, ini orang-orang yang menginisiasi ini bertanggung jawab, ini harus periksa nih orang dari negara mana, mengapa bisa dengan seenaknya semudah itu membuat sebuah lembaga organisasi di tanah air kita ini, di Indonesia ini. Orang asing masuk ke sini membuat organisasi dengan bekerja sama dengan orang kita. Harusnya screening dulu dong, Anda siapa, dari negara mana, kredibilitas Anda di negara Anda tuh seperti apa, reputasinya seperti apa, jaringan organisasi di mana seperti apa. Nggak bisa seenaknya sendiri masuk ke negara orang, bentuk organisasi seenaknya. Emangnya ini negara mbahmu apa? Buat jag-jagan sekar dewek seenaknya sendiri. Coba sekarang dibalik, bisakah ulama-ulama dari Indonesia datang misalkan ke Saudi sana, di sana berkumpul dengan ulama-ulama Arab membentuk sebuah organisasi atas nama dunia di Arab tanpa harus diperiksa, tanpa harus di screening ketat oleh security, oleh otoritas negara Saudi atau di negara lain selain Saudi, apapun misalnya Amerika Serikat, Turki, Iran? Bisakah ulama kita semudah itu berkumpul di sana membuat organisasi? Bisa? Mohon Pak Prabowo, bangsa kita katanya bangsa yang berwibawa dong. Jaga dong marwah bangsa kita. Jangan seenaknya sendiri orang asing masuk ke dalam negeri kita, membuat organisasi di sini seenaknya sendiri, tanpa ada kabar berita siapa mereka, punya otoritas seperti apa, apakah sudah diperiksa oleh aparat keamanan kita. Jangan jadi negara yang direndahkan oleh orang luar, kita diam-diam saja lah. Mohon nih Pak Polisi lah yang punya otoritas mengenai ini siapa, monggo silakan. Sekali lagi pertanyaan saya, semudah itukah orang asing masuk ke Indonesia, kemudian berkumpul di sini, membuat lembaga di sini, walaupun bekerja sama dengan orang dari dalam negeri? Semudah itukah? Nah, kalau begini ya hancur negara, nanti kesusupan intel, kesusupan orang-orang asing di sini, seenaknya blus masuk dalam negeri.
Informasi keamanan rahasia negara kita bisa terbongkar dengan begitu mudahnya? Enggak lah, saya kira nggak bisa begitu dong. Mohon maaf, ini bukan hanya berlaku dengan persoalan ini, tapi sekali lagi tadi itu harkat martabat marwah negara kita harusnya tidak semudah itu, tidak bisa semudah itu membiarkan orang asing masuk di sini, membuat organisasi di sini. Siapapun yang menginisiasi. Negara punya aturan kan. Lah ya, kita mau keluar gereja harus bagian paspor dan lain sebagainya dengan aturan yang sangat ketat. Loh ini kok masuk ke sini. Kemudian membuat organisasi, buat Sufi Forum, apapun organisasinya lah. Mau buat Sufi Forum, mau Yaman Sufi Forum, Pahlawi Sufi Forum, atau Yahya Sufi Forum, apapun, nggak bisa orang asing seenaknya sendiri begitu. Emosi saya malam-malam nih. Ya, tapi faktanya begitu kan, ya silakan dipikir sendiri, benar nggak apa yang saya sampaikan. Oke ya, itu yang membuat saya bertanya-tanya, kalau misalkan Lutfi Yahya pasca kecewa dipecat oleh PBNU, dibekukan jatmannya karena dianggap tidak amanah memimpin jatman yang merupakan Banom NU, kecewa dan kemudian mau membuat lembaga sendiri tanpa melibatkan orang asing, ya silakan saja, boleh-boleh saja, dilindungi undang-undang. Setiap orang punya hak berserikat dan berkumpul membuat organisasi kalau hanya sebatas orang-orang dalam negeri Indonesia sendiri tanpa melibatkan orang asing. Silakan, itu ada undang-undangnya. Mau bikin jatman, jatman NU nggak boleh ya. Jatman itu kan adalah banomnya NU, sudah dibekukan Mbah Lutfi itu. Ya misalkan Batman apa Parman apa ya. Atau Yahya, jamingan Yahya Toreko apa, silakan, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah melibatkan banyak orang asing itu, ulama atau apapun statusnya orang asing, nggak bisa dong. Kita negara punya undang-undang, punya harga diri, saya kira nggak bisa diinjak-injak seenaknya begitu. Ya silakan orang-orang pengikutnya Mbah Lutfi Yahya yang kemarin menjadi pengurus Jatman NU, misalkan kok tidak puas di jabatan NU, misalkan lebih memilih Mbah Lutfi, ya silakan saja. Yang penting tidak mengatasnamakan NU, bukan Banom NU. Itu gentle, yang bagus itu yang saya sarankan sudah sejak beberapa minggu yang lalu. Mendingan bikin organisasi sendiri, kita buktikan apakah masih banyak pengikutnya Mbah Lutfi atau tidak, dengan membuat lembaga sendiri yang bukan naungan dari Nahdlatul Ulama. Itu yes, tapi sekali lagi ini ngapain, apa urusannya melibatkan katanya ulama dari luar negeri, tiba-tiba masuk ke Pekalongan dengan begitu mudahnya. Apa-apaan, negara ini punya aturan dong, tidak bisa seenaknya begitu. Oke, itu saja segera informasi yang saya terima terbaru. Ngeri-ngeri sedap, saya kira aparat keamanan harus mengendus ini, jangan biarkan orang asing bisa semudah itu seenaknya membuat organisasi di dalam negeri kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.